Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran kita, ya akan minta satu orang untuk memulai kegiatan kita, yaitu untuk berdoa. Ya, satu orang. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana pada hari ini kami masih dapat merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati mulai awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas segala permohonan kami adalah manusia berdosa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami lihat sebuah anak-Mu. Segala cita-cita dan harapan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya kita akan menyanyikan lagu belajar Pancasila. Apa kira-kira sudah tahu semua lagunya? Sudah, Pak. Oke. Oke, mari berdiri. Masa berganti, tantangan kita hadapi, berbentangan untuk negeri, bela kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, dia bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dalam perbedaan, ketenangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Carilah generasi emas, cerdas berkarakter ibu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Oke, Amelia Cipa, Andreas Simanjuntak, Aurel, Berli, Chelsea, Kay. Oke, ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita akan membahas dulu materi kita yang sebelumnya.
di mana materi kita yang sebelumnya, bahwa perlawanan itu sudah dilakukan oleh Aceh terlebih dahulu untuk mengusir PUC atau Belanda. Nah, jadi kalau kita lihat kembali materi kita yang sebelumnya, di mana PUC ini memiliki hak oktroi atau hak istimewa. Yang pertama, hak oktroi daripada PUC, di mana mereka berhak untuk memonopoli perdagangan. Ya, oke. Baru selanjutnya hak untuk mencetak mata. Mereka berhak untuk itu. Baru selanjutnya mereka berhak untuk menyatakan perang. Ya, mereka juga berhak untuk menyatakan damai. Ya, mereka juga berhak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Baru lagi mereka berhak untuk menambah jumlah prajurit. Nah, itulah hak daripada PUC. Nah, jadi banyak nanti kekejaman daripada PUC. Itulah materi kita yang sebelumnya. Jadi sekarang materi kita adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir PUC atau Belanda. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita untuk belajar ini, yang pertama, ini dia. Apa yang pertama? Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami perlawanan Kesultanan Mataram. Ya, bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram? Ya. Untuk yang kedua apa? Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami perlawanan Kesultanan Goa. Oke, yang ketiga apa? Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami perlawanan rakyat Maluku. Oke, yang keempat? Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami perlawanan rakyat Kalimantan. Yang kelima atau yang terakhir? Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami perlawanan rakyat Jawa. Oke, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi untuk itu, ya sekarang kita masuk. Nanti Bapak bagi kelompoknya ya, sampai 5 kelompok ya. Jadi sekarang kita akan menayangkan gambar. Kalau kita lihat dari gambar ini kalau dari lihat gambar siapakah ini atau tokoh dari mana, perlawan manakah ini? Sultan dari Siapa? gambar tersebut merupakan gambar dari Sultan Agung yang memimpin perlawanan dari Kerajaan Mataram. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Selanjutnya, ini adalah oke. Ada yang tahu ini gambar siapa kayak ini? Saya bisa? Siapa bisa? Terus tangan? Saya Pak. Oke, silakan. Gambar tersebut adalah gambar dari Paku Buwana yang memimpin Perlawanan dari Jawa. Oke, tepuk tangan untuk silakan. Oke, selanjutnya kita akan melihat video, ya. Kita akan melihat video bagaimana perlawanan rakyat Indonesia untuk mengusir POC atau untuk mengusir Belanda. Oke, silakan diamati videonya. Oke, dari video tersebut, ya, apa kira-kira yang muncul di benak kalian, atau kira-kira apa yang kalian ambil kesimpulannya? Ada yang bisa? Apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang tahu? Ya, akibat dari kekejaman QC, yuk, bisa siapa Aurel? Ya, silakan Aurel. Dari video yang dapat ditayangkan, Pak, saya dapat simpulkan bahwa dalam video tersebut pada masa lampau sudah terjadi banyak peperangan yang terjadi dalam melawan POC, dan juga di sana terdapat pemimpin-pemimpin yang memimpin serangan tersebut dari negara yaitu POC, yaitu yang saya ingat ada Van der Lees.
Baru yang Fransen van der Fransen van der Putte. Iya, Pak. Oke. Baru dalam sistem mereka dapat saya lihat tadi ada sistem-sistem yang bergabung, yaitu sistem tanam paksa. Sistem tersebut di mana pada awalnya sistemnya dibuat petani tidak dikenakan pajak, padahal untuk pelaksanaannya melalui penyimpangan Belanda atau VOC membuat petani mendapatkan memberikan pajak. Oke, tepuk tangan untuk saya. Ya, bahwa rakyat Indonesia itu menderita dan sengsara sehingga melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Jadi untuk itu, ya, supaya kita lihat dulu, kita mendengarkan bagaimana lagi kekejaman atau bagaimana lagi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir VOC atau Belanda. Jadi untuk itu, ya, untuk itu kita bagilah kelompoknya, ya, kita bagi kelompoknya 5 sampai 6 orang, ya, seperti yang sudah Bapak bagi tadi, ya. Jadi untuk itu, silakanlah duduk berdasarkan kelompoknya, ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Yang meja kursinya jangan diser ya, tidak diangkat ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Jadi nanti ya Bapak berikan waktu 10 menit ya. Cukup kira-kira 10 menit? Cukup. Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Jadi untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, tunggu tanya. Untuk kelompok 1, mereka akan membahas perlawanan dari Kesultanan Mataram. Oke. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke. Untuk kelompok 2 membahas tentang perlawanan dari Kesultanan Goa. Yang pimpin siapa tadi? Ya, Sultan. Oke. Untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Oke. Untuk kelompok 3 materinya perlawanan dari rakyat Maluku. Siapa tadi? Timura. Selanjutnya perlawanan dari Kalimantan untuk kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke. Untuk kelompok 5 perlawanan rakyat Jawa. Siapa tadi? Tokohnya dari sana? Untuk kelompok 5? Ya, Pakubuana dan Oke. Jadi untuk itu Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Bapak akan membagi LKPD-nya. Ya, silakan nanti dikerjakan selama 10 menit. Kelompok 2, mana tadi kelompok 2? Oke. Kelompok 4. Apa tadi materinya kelompok 4? Oke, kelompok 5. Oke. Kelompok 4. Oke, kita berikan waktu 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanya ya. Jadi kita juga di sini harus saling membantu, saling membantu antara sesama temannya. Oke, bisa kira-kira dikerjakan kan? Bisa. Oke, mantap. Kira-kira yang sulit ditanya guru ya? Memang materi kita ini ya mempelajari masa lampau, ya kan? Jadi sejarah itu memang harus ada bukti, fakta, sumber. Jadi memang masa lampau yang kita pelajari. Jadi kita harus ada bukti, fakta dan sumber. Bisa melihat handphone ya, sesuai dengan link yang sudah dibagi tadi ya. Oke.
Sudah? Sudah, Pak. Bisa kira-kira? Sudah, Oke. Kalau sudah siap, berarti silakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan ya mengenai perlawanan rakyat atau Kesultanan Mataram. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Oke. Kelompok yang lain nanti harus fokus ya. Mendengarkan kelompok 1. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa yang kami tadi kerjakan, yaitu perlawanan Mataram terhadap VOC. Soalnya VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram. Apalagi tindakan-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat kemarahan Sultan Agung semakin memuncak. Kebijakan monopoli perdagangan VOC sangat merasakan diri. Oleh karena itulah, baik untuk teman-teman sekalian, dapat kita lihat juga pada kajian yang kami buat. Di sini terdapat gambar Sultan Agung. Sultan Agung presentasi kami dari kelompok 1. Apabila teman-teman kalian ada pertanyaan, baik silahkan. Oke, yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya tentang perlawanan Kesultanan Mataram. Oke. Oke, ada si Diana. Baik, saudara Diana. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa latar belakang terjadinya perlawanan Mataram terhadap VOC? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari saudari Diana, di mana pertanyaannya apa latar belakang terjadinya perlawanan Mataram terhadap VOC. Jawabannya adalah di mana terjadi berbagai konflik, antara lain yang pertama ambisi ekspansi VOC. VOC sebagai kongsi dalam Belanda memiliki ambisi kuat untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang di Nusantara. Mereka berusaha memonopoli perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, ancaman terhadap kedaulatan Mataram. Kehadiran dan aktivitas VOC di wilayah kekuasaan Mataram dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan. VOC seringkali melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar perjanjian. Yang ketiga, perbedaan pandangan. Sultan Agung, penguasa Mataram saat itu, memiliki pandangan yang sangat kuat tentang kedaulatan negara. Ia Bertanya? Ada lagi? Tidak. Oke, kita untuk kelompok 1. Ya, jadi dari jawaban kelompok 1 tadi sudah pas jawabannya, hanya dilengkapi sedikit dari bahwa pasokan atau makanan atau perlengkapan dari kerajaan Mataram tidak memadai. Akhirnya gagallah serangan yang dilakukan oleh Sultan Agung atau rakyat Mataram. Jadi artinya di sini kesimpulannya bahwa perlawanan itulah dilakukan oleh Sultan Agung tapi gagal, ya tidak berhasil. Oke, tentang lagi untuk kelompok 1. Ya, sekian dari presentasi kami mengenai perlawanan Mataram terhadap VOC. Apabila tadi ada kesalahan kata atau mengenai dalam hati, kami mohon maaf. Oke, ya. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Sudah? Oke, waktu tepat kita berikan untuk kelompok 2. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC. Perlawanan Goa terhadap VOC merujuk pada serangkaian konflik antara kerajaan Goa dengan VOC. Sudah membuat gambar dan data dari Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir. Dia lahir pada 12 Januari tahun 1631 di Makassar dan meninggal pada tanggal 12 Juni 1670 di Makassar. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan.
Baiklah, saya dan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa latar belakang terjadinya perlawanan Goa terhadap POC? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Maya, yaitu latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC, yaitu 1. VOC ingin memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. 2. VOC menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Ketiga, VOC melakukan blokade terhadap ekonomi Makassar. 4. VOC memblokade kapal-kapal dagang yang berasal dari Goa. Yang kelima, VOC melakukan intimidasi terhadap para pedagang. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Oke, ya sedikit menambahkan. Ya, silakan Bapak. Mengenai perlawanan Goa. Tadi sudah didengar, ya, bagaimana perlawanan atau usaha yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Jadi kalau Sultan Hasanuddin ini, dia dijuluki sebagai ayam jantan dari Hindu. Kenapa? Karena dia seorang pemberani, orang tinggi untuk mengusir, ya, VOC atau Belanda. Jadi sini tadi, walaupun dia berusaha tapi gagal, ya. Kegagalan daripada usaha yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, dia dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Ya, di mana isi perjanjian Bongaya? Yang pertama bahwa Goa harus membayar semua biaya perang. Ya, apa saja biaya perang itu? Apakah itu untuk membeli peluru, membeli makanan, membeli obat-obatan, atau amunisi atau apapun itu? Jadi bahwa Goa harus membayar semua. Berapa biaya perang itu? Ya. Yang selanjutnya, semua orang-orang barat kecuali VOC harus meninggalkan Goa. Nah, selanjutnya Goa harus membayar biaya perang. Harus membayar biaya perang. Tadi sudah apa satu lagi? Goa diperbolehkan memonopoli perdagangan. Goa harus memperbolehkan VOC atau Belanda untuk memonopoli atau berkuasa di Goa. Itulah yang dipaksa ditangani oleh Sultan Hasanuddin. Jadi artinya di sini bahwa politik yang dipakai Belanda adalah divide impera. Artinya kan dipecah belah dulu baru dikuasai. Di mana yang dipecah belah antara Sultan Hasanuddin dengan Arum Malaka. Nah, inilah faktornya. Sehingga inilah kita makanya Indonesia begitu lama dijajah karena hanya politik divide impera yang dipakai Belanda, maka kita begitu lama dijajah oleh Belanda. Nah, oke. Itulah untuk penjelasan dari Kerajaan Goa. Sekarang maju untuk kelompok 3. Kelompok 3 mengenai perlawanan Oke, waktu tepat kita berikan untuk kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Siang. Selamat siang Pak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Perlawanan rakyat Maluku pada masa penjajahan bangsa Belanda dahulu, tepatnya ketika VOC masih berjaya di tanah Nusantara ini. Apakah Grand Match tahu jika bangsa Indonesia banyak yang melakukan perlawanan? Perlawanan ini banyak dilakukan oleh para rakyat Indonesia dari daerah yang berbeda-beda, mulai dari Banten, Bali, Jawa, Kalimantan hingga Maluku. Semuanya bersatu padu untuk melawan sewenang-wenang VOC yang membuat rakyat semakin sengsara. Perlawanan rakyat Maluku. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Konsidakan Hindia Timur ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Berikut ini ada beberapa latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang kala itu dipimpin oleh Kapitan Patimura. Yang pertama, rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka. Kali ini kita akan membahas mengenai kronologi dari dua perlawanan yang sama-sama dilakukan oleh rakyat Maluku.
Perlawanan yang pertama dipimpin oleh Sultan Harius terhadap Portugis pada tahun 1565. Kemudian perlawanan yang kedua dipimpin oleh Kapiten Patrimura pada tahun Kapiten Patimura. Kapiten Patimura terhadap Belanda pada tahun 1817. Dari presentasi kami, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, yang bertanya oke ya. Silakan saudara. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada mahasiswa. Apa latar belakang terjadinya perlawanan Maluku terhadap POC? Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Peti, yaitu latar belakang dari faktor latar belakang terjadinya perlawanan Maluku terhadap VOC, yaitu latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran homi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Tepuk tangan untuk kelompok. Dari kami, jika ada tutur-tutur yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kelompok 4. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perlawanan rakyat Jawa terhadap VOC. Di sini kita akan melihat gambar dan biodata dari pemimpin perang Jawa. Sri Susuhunan Pargobuana II adalah susunan Mataram ke-9 yang memerintah tahun 1726 sampai 1742. Pertama Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749 setelah pemberontakan Amalkurat V. Kelahiran 8 Desember 1711, meninggal 20 Desember 1749. Anak dari Pakubuwana III, cucu dari Pakubuwana IV, orang tua Amalkurat IV, saudara kandung Hamengkubuwana I. Yang kedua, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Raden Atowirto 11 November 1785 adalah putra kedua dari Sultan Hamengkubuwana III. Kelahiran Bendara Raden Mas Mustahar 11 November 1785. Kematian 8 Januari 1855, umur 29. Nama lengkap Bendara Raden Mas Mustahar. Hasil perlawanan perang rakyat Jawa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Oke. Jadi dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung, begitu Sultan Sanuddin, dan begitu juga perlawanan yang berpegang di Patimura, ya semua adalah gagal dalam mengusir VOC atau Belanda. Ya, jadi sebenarnya usaha yang dilakukan adalah ya memperjuangkan bagaimana supaya kita menjadi negara yang merdeka. Jadi untuk pertemuan kita nanti, ya untuk berikutnya apa dampak daripada kolonialisme atau imperialisme atau dampak daripada penjajahan itu. Jadi dampaknya banyak, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Itulah materi kita untuk minggu depan. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk menutup doa, ya kami minta satu orang untuk menutup doa, ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu karena berkat dan kasih-Mu yang menyertai kami pribadi pas pribadi. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini. Hanya Engkau lah yang memberkati Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat, Engkau pun lihat Tuhan. Amin. Oke, selamat siang. Siap, Pak.